Maka kalau sudah tahu jalan datangnya ke dunia, harus tahu menuju jalannya ke akhirat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tak lupa kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, atas segala nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sebuah makanan, apapun nikmat yang hadir kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan hakikat daripada ayat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, kita sebagai tangan panjangnya mengatasnamakan Allah, mengasih buah-buahan, menjadi sifat Allah Maha Pengasih, menyayangi sehingga menjadi sifat Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah barang siapa yang melihat sifatnya pasti akan melihat wujudnya. Jika sudah melihat sifatnya, maka udah lagi tidak ada ketiadaan diri. Diri ini apa? Udah nggak ada apa-apanya tanpa adanya nafas. Itu bagian dari rukun iman yang pertama dari rukun iman. Iman kedua adalah iman kepada malaikat. Apakah sekarang kalian sudah melihat bukti dari 10 yang wajib kita ketahui? Kita melihat selama ini hanya mendengar cerita dari kitab-kitab yang lain yang tersurat, tapi kita tidak bisa menyatakan, melihat dan membuktikan bahwa 10 malaikat itu wajib, yaitu ada pada diri kita. Sekarang cari 10 lubang yang keluar dalam diri kita, yaitu menandakan 10 malaikat, yakni 10 lubang yang satu tertutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidung, 7 mulut, 8 kemaluan, 9 dubur, 10 pusar yang tertutup. Itu adalah 10 tanda untuk kita menyaksikan 10 malaikat, dan ternyata yang tersurat di dalam kitab itu benar adanya. Kenapa yang diwajibkan hanya 10 dan ribuan lagi ada nggak tandanya di dalam diri kita, yaitu pori-pori kita berlubang? Itu adalah tanda adanya malaikat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab. Sudah jelas semua kitab yang tertulis adalah kitab dari para orang-orang yang sudah mendahului kita, kesolehannya, keimanannya, dan kepintarannya. Jadi kita sudah pasti wajib mengetahui, karena Al-Quran, hadis-hadis, kitab Injil, kitab Taurat, kitab kuning itu adalah pedoman kita untuk belajar diri kita perjalanan hidup ke kehidupan akhirat. Maka kalau sudah tahu jalan datangnya ke dunia, harus tahu menuju jalannya ke akhirat. Ibarat kita datang ke suatu tempat, kita pasti tahu lagi ke tempat kita pulang, yaitu ke rumah kita, ke daerah kita sendiri. Jadi orang kalau udah tahu arah pulangnya ke akhirat, jalan tujuannya, dengan membaca seluruh kitab-kitabnya, pasti bahagia, pasti senang, pasti rindu dengan alamnya, alam sejatinya. Sekarang iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu rukun iman yang keempat. Selama ini seperti malaikat, kita itu biasanya diwajibkan kalau Nabi itu ada 25,
Sekarang cari 25 yang ada pada diri kita, yaitu 10 jari, 10, terus 10 jari kaki, kedua kaki, jadi totalnya 22. Kedua tangan totalnya 24. Satu kepala totalnya 25. Inilah kebesaran Allah. Dan di semua manusia itulah kebesaran Allah. Menciptakan manusia dengan atas kebesarannya, begitu indah. Jadi 25 nabi yang wajib diketahui itu bukan hanya lagi angan-angan, melainkan kita sudah menyatakan atas kebesaran Allah, mengutus ke-25 ini untuk menjadi tangan panjangnya Allah. Lalu badan lurus yang menggerakkan ini, bagaikan Allah yang mengutus rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Badan kalau sakit, tangan, kepala, kaki itu malas banget buat gerak, malas banget, karena semua ini organ ini diutus oleh adanya jantung. Jadi siapa di dalam jantung ini? Jadi sekarang sudah menyaksikan 25 nabi itu ada buktinya di dalam diri. Maka pelajaran mempelajari ke dalam diri, meniti dalam diri itu adalah kewajiban yang tersirat. Jadi badan ini bagaikan cangkang kosong tapi ada isinya, sedangkan berisi tapi kosong. Cangkang pokoknya kalau kita belajar tentang ke dalam diri. Karena semuanya pembelajaran yang ada di kitab yang tersurat ada juga yang di dalam diri, namanya kitab yang tersirat, kitab tanpa tinta, bagaikan ayat. Ayat siapa? Nah, balik lagi ke bismillah, ayatnya Allah. Jadi segala sesuatu, mau dia berbuat taat ibadah, rajin berbuat baik, rajin beramal, rajin maksiat, rajin meminum, semuanya atas izin Allah. Jadi sebagaimana kita bisa mengendalikan diri, maka kalau kita berbuat selain kehendak Allah, otomatis kita sudah menyekutukan Allah. Karena kehendak Allah tidak begitu. Kehendak Allah sesuai dengan kitab. Sesuai dengan kitab dirikanlah sholat, maka kehendak Allah dirikanlah sholat, bukan di luar itu. Selagi di luar itu, maka itu bukan perbuatan Allah, itu adalah perbuatan iblis. Oke, segitu dulu pembahasan tentang 25 nabi. Jadi benar betul adanya di dalam diri kita. Sekarang kita iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu apa? Apakah kita sampai umurnya ke hari akhir hancurnya alam semesta, ataukah kita hanya angan-angan bohong karena umur kita nggak sampai sana dan kita nggak menyaksikan adanya hari kiamat, harinya hari akhir. Jadi bagaimana caranya pembelajaran untuk mengimani hari akhir? Hari akhir itu adalah hari akhirnya kehidupan kita, hari akhirnya napas kita. Siapa yang mengalami napas terakhir, itulah hari akhirnya dia. Hari ini kita meninggal, inilah hari akhir kita. Nggak ada penolong yang bisa menggantikan kita. Mau saudara, tetangga, keluarga, bahkan adik sekalipun nggak akan bisa menggantikan hari akhirnya kita. Mau siapapun nggak akan bisa menggantikan hari akhir itu, karena hari akhir itu
harus diimani. Sesungguhnya sesuatu yang yang hidup pasti akan merasakan mati. Jadi jangan mikir jauh-jauh dulu, karena kita belajar agama Islam itu bukan dongeng, bukan dongeng semata. Kita harus menyaksikan keasliannya, kebuktiannya, agar merasakan cintanya dan kasihnya. Itu iman kepada hari akhir. Iman kepada qada dan qadar, yaitu ketentuan dan takdir atau ketetapan dan takdir. Seseorang yang sudah menerima ketetapan Allah, hidupnya mau susah, mau senang, mau duka, mau sedih, terimalah dan syukurilah. Karena barang siapa yang enggak menerima ketentuan Allah, kufurlah keimanannya. Kayak misal kita lagi berduka, kita misal lagi sedih, kita lagi dapat cobaan yang lebih berat, maka syukurilah atas ketetapan itu, atas ketentuan itu. Kita harus menerima takdirnya, dan semua datang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus terima dengan lapang dada. Jadi kita harus terima dengan lapang dada segala ketetapan, segala ketentuan untuk menjadi takdir kita. Gitu. Jadi kita sudah mengimani 6 rukun iman, menyatakan, membuktikan, dan merasakan. Oke, untuk pembahasan besok kita akan membahas tentang hakikat, ma'rifat, thariqah, dan syariat. Karena keempat ini, ma'rifat sebagai akarnya, thariqah sebagai daunnya, syariat sebagai batangnya, dan hakikat sebagai buahnya, tidak bisa dipisahkan. Segitu dulu dari pembahasan rukun iman yang ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kurang dimengerti. Segala sesuatu yang salah berasal dari saya, segala sesuatu yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih.